Sejarah Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Pringgading. Dimulai dari sebuah persekutuan doa. Dari persekutuan doa berkembang menjadi Gereja Singling Kahwe atau Gereja Roh Kudus. Persekutuan doa tersebut pertama-tama dilaksanakan di rumah Bapak Pendeta Tan Hock Chuan di Jalan Taman Berumbungan nomor 6 Semarang. Dari sebuah rumah berubah menjadi sebuah gereja. Di alam kemerdekaan Republik Indonesia, gedung gereja Singling Kahwe dibangun dan diresmikan pada tanggal 4 Juni 1950 di Jalan Pringgading 13 Semarang. Dari nama Singling Kahwe, kita dapat mengetahui dua corak utama persekutuan ini. Pertama, persekutuan ini bercorak Pentakosta yang menekankan pengajarannya kepada pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Asas Pentakosta ditonjolkan juga dalam pengakuan iman dan anggaran dasar GIA pada saat itu. Juga nampak dalam pemberitaan Injil yang memproklamasikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Penyembuh, Pembaptis oleh Roh Kudus, dan Tuhan yang akan datang kembali. Kedua, sekalipun persekutuan ini berlatar Tionghoa, namun dalam ibadahnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Gereja Isa Al-Masih telah berdiri sejak 18 Desember 1945. Namun 21 Juli 1946 dipilih sebagai tanggal peringatan berdirinya Gereja Isa Al-Masih. Pada tanggal tersebut, Majelis Singling Kahwe yang pertama dilantik. Meskipun berakar dari gereja Pentakosta dan tetap berasas ajaran Pentakosta, Singling Kahwe memiliki keunikan di dalam sistem kepemimpinannya, yaitu berbentuk kemajelisan yang diketuai oleh gembala sidang. Sebuah kepemimpinan bersama yang khas dan unik. Dalam konferensi yang kedua 17 Juli 1955 di Malang, nama Singling Kahwe berubah menjadi Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih dalam pimpinan Roh Kudus mengalami pertumbuhan jemaat, seksi-seksi, serta peran pengerja yang melayani di seksi-seksi. Seiring berlalunya waktu, Gereja Isa Al-Masih terus berkembang pesat. Beberapa jemaat cabang dibentuk di berbagai kota dan sudah menjadi gereja dewasa. Sampai saat ini, Gereja Isa Al-Masih Pringgading terus bergerak membentuk cabang-cabang di berbagai daerah hingga terdapat 20 cabang yang tersebar mulai dari Sumatera sampai Papua. Regenerasi kepemimpinan. Kepemimpinan di Gereja Isa Al-Masih dimulai dari Pendeta Tan Hock Chuan sebagai pendiri dan gembala sidang pertama yang melayani mulai tahun 1946 sampai 1963. Setelah beliau berpulang pada tanggal 23 Maret 1963, kepemimpinan diambil alih oleh Pendeta Nyosun Liat atau Pendeta Yosua Darmo Wiono yang menjabat sebagai gembala sidang tahun 1966 sampai 1985 dan didampingi oleh Pendeta Eliezer Pesik sebagai wakil gembala, yaitu putra dari almarhum Pendeta Tan Hock Chuan. Pendeta Eliezer Pesik dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 2 Oktober 1982 dan kesehatan Pendeta Yosua Darmo Wiono pun sering terganggu. Oleh sebab itu, pada tahun 1984 diangkatlah Pendeta Andreas Budi Santoso sebagai penjabat gembala sidang. Pendeta Yosua Darmo Wiono sendiri memasuki masa emeritus terhitung 14 Maret 1985 sampai dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 6 Juni 1988. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Pendeta Indrawan Elias yang ditahbiskan sebagai gembala jemaat pada tanggal 1 Oktober 1987 dan didampingi oleh Pendeta Andreas Budi Santoso. Hingga pada tahun 1991, Pendeta Andreas Budi Santoso terpanggil melayani sebagai gembala jemaat di GIA Jemaat Pegangsaan Jakarta. Regenerasi kepemimpinan dilanjutkan oleh Pendeta Lukas Budiono yang ditahbis menjadi gembala jemaat dan Pendeta Petrus Ferianto Setia Dharma menjadi wakil gembala jemaat pada tanggal 29 Agustus 2021. Sedangkan Pendeta Indrawan Elias menjadi penasehat yang terus mendampingi penggembalaan yang ada. Kini, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading sudah berkembang menjadi 7 bidang dengan 40 seksi dan subseksi berada di bawahnya.
memasuki usia 77 tahun, Gereja Isa Al-Masih akan terus melangkah maju dengan visi dari Tuhan bagi gerejanya, yaitu iman kuat, raga sehat, karakter dewasa, dan misi mengaktualisasi gereja yang kontekstual. Sebagai payung tema-tema berikutnya, maka tema tahun 2023 adalah melekat, mujizat, menang. Melalui tema ini, jemaat dibawa terus dalam pertumbuhan iman untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya.